Aku kepingin pensiun tuh di saat usiaku di 45 gitu. Oke. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang mungkin Halo Scorer, jumpa lagi bersama saya Resatnan. Kali ini dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Salah satu legenda mungkin bisa dibilang bagi Persija Jakarta, yaitu Bang Haji Ismet Sofyan. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke Bang Haji, ini sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Maksudnya di masa-masa pramusim ini selain latihan? Sekarang kita lagi pre-season, kita lagi persiapan mungkin kurang lebih hampir 1 bulan. Oke. Kita kedatangan pelatih baru, jadi sekarang lagi pre-season. Jadi lagi memantapkan latihan fisik sih kalau misalnya aku lebih tepatnya seperti itu. Oke. Ada menu latihan sendiri nggak sih Bang Haji sendiri selain latihan dengan tim, terus latihan tersendiri gitu? Kalau latihan sendiri mungkin bagi pemain-pemain yang kurang fit ya, artinya seperti cedera seperti saya gitu kan, saya Dutra, mungkin ada beberapa pemain yang di saat latihan dengan tim terus cedera, akhirnya mereka dipisahkan dengan tim yang utama gitu. Artinya Coach Thomas Doll dia tidak ingin pemain yang tidak 100% itu ikut latihan. Jadi kalau memang tidak 100%, mendingan dia terpisah latihannya seperti itu. Tapi Bang Haji, bentar maaf deh, kayaknya ada yang mau masuk deh. Oke. Siapa ya? GoFood Mas. Oh ya, silakan masuk, gak apa-apa Mas. Waduh, wah ini dia nih. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama, Mas. Oke, ini nih Bang Haji nih. Jadi emang saya sengaja tadi pesan GoFood dulu gitu. Oke. Karena pesen jus katanya buat kita nemenin ngobrol-ngobrol gitu. Ini buat Bang Haji 1. Oke, terima Ini kasih. buat saya 1, nanti kita bisa minum. Kita taruh di sini dulu deh. Siap. Ini nih. Jadi selain di sini di GoFood itu kan bisa kita pesan banyak ya segala macam ya. Selain jus kayak gini ada makanan-makanan sehat juga sih Bang Haji yang bisa kita pesan di situ. Jadi nanti bisa kita minum jus ya. Siap. Oke, Bang Haji, kita lanjut ngobrol lagi nih. Apa sih dengan usia sudah 42 tahun gitu loh. Iya. Apa yang membuat Bang Haji belum ingin pensiun itu? Apa yang belum dicapai sebenarnya? Kalau pencapaian aku rasa sih sudah, menurut aku sebagai seorang pemain sepak bola sudah yang aku inginkan sudah tercapai. Tapi aku punya satu kalau dibilang ambisi mungkin berlebihan ya. Ada satu keinginan lah gitu. Oke. Aku kepingin pensiun tuh di saat usiaku di 45 gitu. Oke. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang mungkin planningnya akan berubah lagi gitu. Mungkin tahun ini aku mungkin stop. Oh, tahun ini mungkin stop. Iya. Itu yang membuat Bang Haji akhirnya mempertimbangkan, oh iya kayaknya tahun ini stop apa? Faktor cedera. Oh, cedera. Ya, jadi aku tahun kemarin sempat operasi meniskus. Jadi aku rasain setelah pasca operasi, terus sekarang lagi pemulihan. Menurut aku untuk tampil 100% lagi mungkin sedikit sulit gitu. Karena mungkin operasi meniskus itu kan kalau mungkin di usia mungkin 30 mungkin akan penyembuhan akan cepat gitu. Tapi dengan usia sekarang saya udah 42, jadi saya pikir sedikit lama gitu. Itu di pertimbangannya. Oke. Berarti nanti setelah pensiun misalnya, Iya. itu langsung karir pelatih. Insya Allah. Sekarang Sekarang udah apa nih lisensi? saya sudah lisensi B. Mungkin insya Allah di September nanti saya mau ngambil A. Ambil A ya. Iya. Nah, Bang Haji, tim yang ingin dilatih pertama apa? Sekarang kan lagi latih Persija junior deh. Kali aja mau langsung klub profesional atau gimana, Bang Haji? Kalau aku sih kepinginnya dari bawah ya, dari usia dini dulu lah, dari pemula dulu. Mungkin sekarang Persija ada akademi. Ada akademi, mungkin setidaknya aku belajar di akademi dulu. Oke. Tapi mungkin ada waktu senggang aku bisa masuk ke senior gitu. Oke. Jadi memang ada cita-cita untuk jadi pelatih Persija. Keinginannya ada. Keinginannya ada. Ada. Nah, ngomong soal Persija nih, Bang Haji. Iya. Arti Persija buat Bang Haji Ismet Sofyan, Persija itu apa? Persija buat aku rumah kedua ya. Oke. Rumah kedua artinya buat aku Persija adalah bukan segala-galanya, tetapi setidaknya yang memberikan karir aku, hidup aku, masa depan aku gitu. Karena di Persija ini tim yang selalu punya ambisi ingin menjadi juara. Iya. Makanya aku sekarang bertahan di Persija hampir 20 tahun, salah satunya itu. Oke. Selain ya memang supporternya juga sangat luar biasa. Ya, mendukung selain Bang dari Haji. tim Persija juga supporter notabene ada Jackmania yang luar biasa mensupport Persija dimanapun bertanding, mereka selalu support. Oke.
Nah, Pak Haji, sekarang Persija kedatangan pelatih baru di bawah Thomas Doll gitu. Pelatih seperti apa sih Thomas Doll itu? Dibandingkan dengan pelatih asing yang pernah menangani Persija nih, apa bedanya Thomas Doll? Kalau perbedaan mungkin secara kualitas aku pikir pelatih semua punya filosofi masing-masing ya. Oke. Artinya punya keinginan, misalkan Mas sukanya sambal, saya sukanya manis gitu ya. Pelatih relatif lah saya bilang. Tapi Thomas Doll-nya agak sedikit berbeda. Berbedanya itu dia lebih merangkul semua tim. Dia merangkul, tidak ada membedakan pemain junior dengan senior gitu. Jadi semua merangkul. Artinya dia ingin tim ini solid. Tidak hanya di lapangan tapi di luar lapangan dia solid juga. Itu hal yang sangat positif yang bisa aku ambil dari Thomas Doll. Jadi semua elemen yang ada di tim itu dirangkul semua sama dia. Jadi tidak ada dibedakan dengan satu si A, si B, si C tidak dibedakan. Jadi semua diperlakukan dengan sama. Nah, ada beberapa pelatih asing yang sebelum Thomas Doll ini kan gagal nih pelatih dari Itali kemarin terakhir. Apa sih yang membuat itu menurut Pak Haji gagal itu pelatih? Kultur budaya. Ya mungkin kalau aku bilang perbedaan ya. Mungkin pelatih Eropa yang datang ke Indonesia, mereka akan membawa standar yang ada di sana. Cuma mereka tidak mungkin kurang mempelajari lah seperti sepak bola Indonesia seperti apa, budayanya kita, anak-anak Indonesia seperti apa. Jadi standarnya Eropa dengan standarnya Indonesia jauh berbeda gitu. Ya itu dia tuh. Lanjut lagi Pak Haji. Iya. Sekarang Persija banyak banget dihuni pemain muda yang potensial. Iya. Apa pesan Pak Haji dan mungkin siapa sih pemain muda yang paling potensial yang mungkin akan bertahan lama di masa depan Pak Haji? Yang bersinar. Ya, aku harapannya sangat besar kepada pemain junior sekarang ini. Karena sepak bola adalah kalau aku bilang mental sih. Kalau memang fisik, teknik bagus, kalau mental nggak bagus percuma gitu. Jadi pemain Persija sekarang ini yang aku takutkan di pertandingan yang tahun sekarang ini kan pakai penonton. Artinya tekanan, pressure akan lebih tinggi gitu terhadap pemain. Mudah-mudahan si pemain tersebut mentalnya bisa terjaga dengan baik. Itu sih harapan aku. Tapi untuk jangka panjang mungkin ada berapa? Ada Rio, ada Doni, ada Rangga, mungkin ada Reski, ada Taufik ya. Ya mudah-mudahan mental mereka bisa dijaga dengan baik. Semoga mereka bisa bertahan lama di Persija. Itu dia Pak Haji, sebelum kita ini makin seru nih. Iya. Minum dulu boleh Pak Haji? Boleh. Silakan Pak Haji, ini ada. Ini kita beli ini nih, ini rasa apel nih kayaknya. Rasa apel kita minum dulu. Ini taruh sini ya. Ya. Mantap. Pak Haji, kita lanjut lagi nih. Iya. Kita ngomongin sekarang soal tentang sahabat Pak Haji, ada BP dan juga LA Boy waktu itu. Ya. Ditawarin main ke luar negeri. Sempat ada tawaran gak sih ke Pak Haji sebenarnya? Ada. 2005 saya pernah tawaran dari Malaysia, tepatnya di klub Telkom Malaka. Telkom Malaka. Sebelumnya kan Eli sama Bambang sudah di Selangor. Jadi saya dapat tawaran itu, saya Ponario ke Telkom Malaka. Tapi setelah saya bernegosiasi dengan tim tersebut, nilai kontraknya dengan Persija tidak begitu jauh. Jadi akhirnya saya bertahan di Persija. Jadi saya pikir kenapa harus ke luar negeri, sementara di Persija juga nggak begitu jauh gitu. Jadi saya bertahan di Persija. Apakah saat itu doang atau ada lagi setelah itu? Yang seingat saya mungkin di 2005. 2005 itu aja ya. Jadi yang membuat akhirnya tidak menerima itu ya nggak jauh beda lah ya. Nggak begitu jauh. Ngapain jauh-jauh ke sana gitu. Benar. Nah Pak Haji, ngomong-ngomong soal BP, hal yang paling berkesan dari seorang BP yang mungkin nggak banyak diketahui orang, apa Pak Haji? Kalau BP, kalau aku bilang yang terkenal sama dia jahil sih. Jahil, karena dia suka ngerjain siapapun, terutama aku yang kita dari kecil berteman dari kita pelajar Asia, dari kita masih SMA sampai kita kumpul ketemu di klub, terus ketemu di tim nasional. Kita bersahabat lama, kurang lebih ya hampir 20 tahun kita bersahabat. Jahilnya sih yang aku paling ingat. Jahilnya banyak kejahilan yang menurut aku tidak pernah dilakukan sama orang, tapi ada sama dia gitu loh. Contoh misalkan handphoneku di pura-pura pinjam handphone lu sebentar, boleh gue kasih. Terus nama handphonenya itu dibikin nama pengurus gitu. Gitu. Tapi nomor-nomornya dia gitu. Nanti dia nelpon gitu. Saya pikir
pengurus kan, rupanya nomor telepon dia. Ternyata nomornya dia. Jadi langsung buru-buru angkat ya, kira ada apa jadi gitu. jahil banget. Jadi hal-hal yang kecil itu, dan orangnya bisa menghidupkan suasana di tim. Nah, dia bisa memberikan suatu motivator lah buat di tim. Terus suasana itu akan cair dengan dialognya dia, humorisnya dia itu akan cair di tim. Oke. Ngomong-ngomong, setelah tadi BP kita ngomongin ke timnas nih. Oke. Pak Haji pernah di timnas Indonesia berapa lama? Cukup lama lah gitu. Iya. Salah satunya adalah ketika berkiprah di Piala Asia 2007. Iya. Waktu lawan Arab Saudi, Iya. kita ingat banget Pak Haji banyak disalahin waktu itu gara-gara ngelanggar, terus akhirnya terjadi tendangan bebas dan gol tidak Iya. ada. Waktu itu gimana tuh waktu itu? Ada rasa penyesalan nggak waktu itu Pak Haji? Kalau menyesal pasti ada lah. Karena sepak bola kan misteri, tidak ada pernah tahu seperti apa. Semua bisa melakukan kesalahan gitu. Iya. Baik pemain, penjaga gawang, striker, siapapun. Mungkin di saat 2007 itu kesalahan menurut saya itu fatal. Setelah saya putar balik nonton kembali, itu memang konyol ya. Menurut saya konyol dan bodoh saya pikir gitu. Yang harusnya saya tidak melanggar tapi saya melanggar gitu. Akhirnya membuahkan gol. Kalau dibilang penyesalan, sangat menyesal. Karena di saat itu kita skornya masih 1-1 gitu. Betul. Akhirnya dengan tendangan bebas itu kita kalah 2-1. Nah, respon masyarakat kan setelah itu kan memang sangat luar biasa ya, Iya. menghujat Bang Haji gitu. Untung belum ada sosmed seperti sekarang nih. Nah, waktu itu Bang Haji menghadapinya seperti apa sih untuk memanage? Wah, ini benar-benar lagi down gitu, kan pasti berat gitu. Pasti. Yang membuat saya kembali lagi perform itu adalah Jackmania. Oke. Saya ingat sekali di saat saya setelah selesai Piala Asia 2007, saya kembali ke klub. Ya. Seminggu kemudian itu ada pertandingan uji coba lawan Persebaya di Lebak Bulus. Oke. Untuk kembali ke perform saya mungkin seperti tadi mental ya. Yeah. Mental harus saya persiapkan. Mungkin ada sebagian orang yang menghujat, ada sebagian orang untuk membuli gitu ya. Yeah. Tapi di Jackmania yang saya kenal sampai sekarang ini, mereka sangat support dan dukung itu. Artinya mereka selalu setiap memberi dukungan support. Akhirnya saya tertempa, akhirnya saya mental saya itu udah siap untuk menerima tekanan gitu. Oke, itu dia The Jackmania, salah satu faktor yang membangkitkan Betul. bagi Bang Haji ke tampil ke performa gitu. Iya. Lanjut lagi bersama dengan timnas nih. Melihat ngomong-ngomong timnas sekarang nih, pandangan Bang Haji seperti apa nih? Apakah sama seperti Piala Asia 2007? 2007 tuh dulu bisa dibilang timnas favorit lah karena membangkitkan lagi atmosfer sepak bola Indonesia, kecintaan terhadap timnas gitu. Nah, yang sekarang ini gimana, Pak? Yang pertama saya mungkin mengucapkan selamat ya, udah kurang lebih 16 tahun ya kita nggak pernah ikut Piala Asia. Sekarang bisa tampil lagi di Piala Asia, aku pikir suatu kesempatan yang luar biasa. Cuma yang menjadi koreksi aku sekarang mungkin tim nasional dengan dulu kan berbeda. Sekarang banyak pemain naturalisasi, hampir 5-6 orang naturalisasi ya gitu. Tentunya dengan naturalisasi ini harapan aku kan tim nasional akan lebih bagus gitu. Mereka pemain naturalisasi ini setidaknya punya kualitas yang dibandingkan dengan pemain lokal lebih gitu loh. Itu harapannya. Mudah-mudahan nanti di Piala Asia mereka bisa perform lah, artinya bisa mengangkat tim ini. Ya kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah juara lah, tapi setidaknya bisa lolos dari fase grup aja sudah bagus. Iya, karena kita belum pernah lolos dari fase grup ya. Betul. Sejak Piala Asia 96 gitu. Nah, Pak Haji, ngomong-ngomong lagi, sekarang di posisi Bang Haji adalah bek kanan nih. Sayang sekarang udah banyak ya. Banyak. Di bek kanan di Persija gitu ya. Nah, apa sih? Tapi tetap di usia segini tuh Bang Haji tuh fisiknya sangat terjaga gitu. Apa sih kunci kebugaran fisik hingga usia saat ini gitu? Kalau untuk kondisi fisik ya seperti biasa atlet lah, harus jaga pola makan, pola hidup. Ya, yang pastinya aku dari awal berkarir itu tidak pernah neko-neko. Artinya aku nggak pernah yang namanya bukan menceritakan saya sok baik, sok segala macam enggak ya. Tapi sampai detik sekarang ini saya nggak pernah tahu namanya diskotik di Jakarta seperti apa. Karena saya pikir itu bertentangan dengan profesi saya. Bukan berarti orang ke dunia malam itu jahat. Tidak loh. Tapi setidaknya kan itu kan jam di atas jam 12 kebanyakan seperti itu. Betul. Tapi sampai detik sekarang ini saya nggak pernah namanya melakukan hal berkunjung ataupun ke tempat-tempat seperti itu. Ya, jadi benar-benar saya fokus di profesi saya jaga pola hidup saya, jangan sampai saya nyimprung hal yang negatif. Makan dijaga juga? Pasti. Ada pantangan apa, Mbak Haji? Kalau pantangan mungkin enggak pantang, tapi porsinya mungkin ya. Porsinya mungkin nasinya sedikit, mungkin banyak sayurnya. Terus konsumsi yang manis mungkin dikurangin. Gitu. Itu dia tadi salah satu rahasia
kebugaran dari dari Bang Haji Ismet Sofyan gitu. Yang bisa dicontoh pemain muda juga kan? Mudah-mudahan. Iya, karena kan sekarang pemain muda itu ya namanya pemain muda ya tinggi dikit, tenar dikit langsung lupa diri. Karena Bang sekarang Haji. kan sosial media lagi booming ya. Iya. Artinya sedikit-sedikit kalau tidak bisa menjaga di dunia maya bisa bumerang buat dia sendiri gitu. Benar. Nah Bang Haji, mau nanya lagi nih, sepanjang karir nih, pemain yang sulit dikejar waktu di posisi kanan nih kan pasti banyak yang dijaga nih. Iya. Yang sulit dikejar siapa sih? Biasanya kita dulu di zaman saya bermain sepak bola profesional itu zamannya 352. Iya, betul. 352 artinya kita ketemu head to head dengan back kiri. Kiri. Mungkin yang dulu yang masih cepat back kiri mungkin ada Errol Iba ya. Iya, betul. Errol Iba, terus satu lagi saya ingat ada back kiri saya lupa dari Brazil tapi dia main di Persipura. Oke. Saya lupa. Dia pernah bikin gol lumayan jauh di Lebak Bulus. Kita akhirnya skor 1-1 di sana itu. Oh, itu Itu dua pemain itu ya. Iya. Oke, kalau sekarang bek kanan Indonesia terbaik siapa menurut Bang Haji? Sekarang bek kanan banyak ya. Iya, banyak banget. Banyak bek kanan sekarang ada Asnawi. Betul. Sekarang saya juga apresiasi ya buat dia karena dia berani bermain di luar negeri, Iya. terutama bermain di Liga Korea kan. Liga Korea hitungannya bisa dikatakan kualitasnya bagus lah. Benar. Saya apresiasi banget sama Asnawi. Terus mungkin sekarang ada Rio juga. Iya, benar. Terus di Arema ada Rizky. Iya. Banyak sih sekarang bek kanan yang saya kira potensi lah. Oke. Bang Haji, seandainya Bang Haji nggak jadi pesepak bola, mau jadi apa? Jadi apa? Jadi ustaz kali. Jadi apa ya? Saya nggak pernah ambisi ingin menjadi sesuatu gitu. Saya kalau bisa jalan ya mengalir seperti air aja begitu. Jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tidak punya ambisi yang berlebihan gitu. Jadi jalani seperti biasa aja. Jadi nggak ada beban gitu. Oke. Tapi udah mulai jadi buka usaha gitu Bang Haji sekarang? Lagi Biasanya baru gitu mau. Kan? Apa nih rencana mau bikin usaha apa? Ada, cuma saya nggak bisa bicara dulu karena lagi di proses lah gitu. Oke. Nanti mungkin kalau sudah jadi baru saya bisa bicara gitu. Kalau Oke. sekarang belum bisa bicara dulu. Itu dia tadi tuh. Bang Haji, kita kan ada campaign menuju juara ya. Ibaratnya kita ingin banyak atlet-atlet di Indonesia, tidak hanya atlet, mungkin semua masyarakat Indonesia itu punya mental juara gitu. Nah, hal apa sih menurut Bang Haji yang mesti dimiliki oleh seorang atlet ataupun pemain sepak bola lah tentunya gitu untuk menjadi seorang juara? Motivasi ya. Oke. Motivasi itu harus tinggi. Tingginya itu kita misalkan saya atlet gitu. Saya punya keinginan ingin mencapai suatu puncak gitu. Tetapi menuju puncak itu kan kita nggak mungkin cuma sekedar ngomong doang. Kita kan butuh kerja. Iya. Kerjanya itu di sana di latihan. Kita benar-benar kerja keras di latihan. Saya pikir kalau orang bilang berdarah-darah di latihan lebih bagus daripada berdarah di pertandingan gitu. Iya. Karena kalau latihan kita intens, latihan kita keras, latihan kita disiplin, puncak yang kita tuju akan tercapai gitu. Karena saya punya pengalaman seperti itu. Saya dari awal berkarir, saya tinggal di kabupaten, kota kecil. Saya tidak pernah berpikir untuk bermain di tim besar, di Persija. Saya bahkan tidak pernah berpikir main di tim nasional gitu. Tapi dengan kerja keras itu, latihan yang saya lakukan itu tidak pernah ada yang sia-sia gitu. Semua ada hasilnya gitu. Dan itu saya rasakan. Jadi latihan gitu. Latihan. Sepanjang karir, hal yang paling disyukuri dan juga disesali sepanjang karir menjadi pesepak bola apa Bang Haji? Yang disyukurin itu dari sepak bola, saya bisa membanggakan orang tua, menghidupkan keluarga. Dari awalnya hobi, sekarang jadi pekerjaan. Yang saya sesalin itu adalah cedera. Cedera itu yang momok yang paling menakutkan buat atlet, terutama saya juga gitu. Saya mengalami cedera parah ya tahun kemarin itu, sempat saya naik meja operasi. Itu mungkin yang saya sesalin. Itu cedera paling berat ya? Iya. Apa ACL ya? Meniskus. Meniskus ya? Meniskus. Berapa kali operasi? 1 kali? Sekali. Itu lumayan lama istirahatnya Bang Haji? Lumayan lama. Sekarang saya sudah jalan 1 tahun persis. Oh iya. 1 tahun persis. Jadi mungkin saya katakan tadi dari awal, mungkin dari faktor usia, meniskus itu kan bantalan sendi. Iya. Jadi mungkin kalau mungkin usia 30 mungkin bantalan sendi akan cepat gitu. Tapi dengan usia saya sekarang 42 butuh proses lah, butuh waktu.
Oke. Terakhir Bang Haji. Iya. Persija juara nggak musim ini? Saya tidak bisa jamin Persija juara, tetapi setidaknya pemain punya motivasi, punya ambisi, punya tekad, punya kemauan yang sama, yang tidak mungkin akan bisa terjadi mungkin gitu. Jadi saya pikir kembali lagi sih kepada pemain dan pelatih dan ofisial. Kalau punya tekad yang sama, tujuan yang sama, saya pikir insya Allah juara. Itu dia tuh. Makasih banyak Bang Haji. Iya. Ismet Sofyan buat waktunya udah mau mampir ke Skor Indonesia di konten lirik. Terima kasih banyak. Dan itu tadi Scorer perbincangan saya dengan Bang Haji Ismet Sofyan. Banyak banget yang bisa kita pelajari ya dari situ gitu. Pengalamannya beliau gitu. Terus ada pesan-pesan juga untuk pemain muda. Oke deh. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di konten-konten lirik sepak bola Indonesia. Saya Reza Adnan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit.